soal kita diminta untuk mencari berapakah garis G. Nah, di mana garis G ini merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva Y sama dengan 2x cos 3x. Nah, ingat dulu, kalau kita mencari persamaan garis yang tegak lurus, maka ini akan berpengaruh terhadap gradien. Gradien itu umumnya disebut dengan M ya, atau kemiringan. Nah, kalau dia tegak lurus, maka dia syaratnya adalah M1 dikalikan dengan M2 itu nilainya sama dengan minus 1. Atau sering dibilang kalau tegak lurus maka gradiennya berkebalikan. Dan apabila sejajar, maka M-nya yang pertama dan M garis yang kedua itu sama. Jadi gradiennya pasti sama. Nah, kemudian setelah kita tahu konsep ini, kita tahu juga harus mengetahui juga konsep membuat persamaan garis jika titiknya ada dan gradiennya ada. Nah, misalkan kita punya titik x1, y1 dan gradien M. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik ini dan gradiennya M yaitu adalah y dikurangi y1 sama dengan mx dikurangi x1. Itu persamaan garis dengan gradien dan titik yang diketahui. Dan yang terakhir kita ketahui juga, harus kita pahami juga, di sini garis singgung kurva. Nah, garis singgung kurva itu adalah gradiennya itu merupakan f aksen dari x-nya ya. Jadi f aksen absis itu sama dengan gradiennya. Nah, ketiga konsep ini akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis G. Yang pertama kita cari adalah gradiennya, f aksennya. Jadi dalam soal ada fx, nilainya itu adalah 2x kali cos 3x. Nah, kalau kita mencari f aksennya, ini merupakan bentuk u kali v ya. Sehingga kalau kita misalkan u-nya itu sama dengan 2x, maka u aksennya adalah 2. Sementara v-nya adalah cos 3x, maka v aksennya adalah min 3 sin 3x. Nah, kemudian kalau kita masukkan nih ke sini, f aksennya itu adalah u aksen v ditambah v aksen u. Sehingga jadinya u aksen, kita ambil u aksennya 2. 2 kali v, v-nya cos 3x. Ditambah v aksennya di sini ada min ya, berarti min kali plus min. Min 3 sin 3x dikalikan v, 2x. Nah, biar sekalian 2x ini ya, kita satukan dengan 3. Jadinya dia 6x ya. 6x. 6x ya, 3 kali 2x. Sehingga, seperti yang kita bilang tadi, ketika x di turunan fungsinya, kita ganti dengan nilai absis di titiknya, maka itu merupakan gradiennya. Jadi, kalau kita cari f aksen dari absisnya atau pi, itu merupakan gradiennya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nih 2 cos 3 kali pi dikurangi 6x 6 pi ya. Kita ganti x dengan pi dikalikan sin 3 pi. Nah, sehingga dapat nih 2 dikali cos 3 pi itu letaknya di bawah ya, atau nilainya min 1. Atau nanti kalau kita gambar grafiknya, cos 540 itu adalah di kuadran kedua. Jadi cosnya dia negatif. Kemudian min 6pi dikali sin 3pi. Sin 3pi ini 0. Sehingga ini hasilnya min 2. Inilah gradien M1. Jadi gradien garis singgungnya. Sekarang untuk mencari M2-nya, karena dia berkebalikannya, karena tegak lurus, maka yang kita balik yang pertama tandanya. Yang awalnya negatif, kita buat positif. Kemudian yang awalnya 2/1, itu jadinya 1/2. Jadi M yang baru adalah 1/2 atau setengah. Jadi ingat, yang bermaknanya kebalikan itu pertama kebalikan tanda dan kebalikan bilangannya. Sehingga garis G itu gradiennya 1/2 melalui titik pi, min 2pi. Nah, sehingga dengan rumus yang tadi yang kita udah buat ya konsepnya, kita dapatkan nih garis G itu akan sama dengan Y min Y1 min 2pi sama dengan M
M-nya setengah. X dikurangi X1, yaitu Pi. Nah, berapa nih? Y ditambah 2Pi sama dengan setengah X min setengah Pi. Jadi Y sama dengan setengah X min setengah Pi dikurangi 2Pi. Nah, 2Pi-nya kita samakan penyebut, jadinya Y setengah X min setengah Pi dikurangi 4 per 2Pi. Jadinya Y sama dengan setengah X min 5 per 2Pi. Nah, jadi kalau kita samakan dengan jawabannya, yang paling tepat adalah yang B ya. Setengah X min 5 per 2Pi. Nah, ingat dulu nih, kalau kita mencari garis singgung dari suatu kurva, itu yang kita pahami dulu adalah gradien. Di mana gradien itu merupakan turunan dari suatu fungsi dan nilai X-nya itu kita ganti dengan absisnya. Dalam soal di sini absisnya adalah Pi. Kemudian kita pahami juga bahwa garis yang tegak lurus maka gradiennya berkebalikan. Maksudnya berkebalikan adalah kalau M1-nya min 2, maka kebalikan pertama tandanya yaitu positif, dari min ke positif. Kemudian M1-nya yang awalnya 2, itu juga bisa tulis 2 per 1, maka kebalikannya atau M2-nya 1 per 2. Jadi itu M1. Dan yang terakhir, kalau ada titik dan ada gradien, maka persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Nah, jadi itu cara mencari garis singgung sebuah kurva. Silakan dipahami dulu videonya, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan di-replay videonya sampai betul-betul memahami bagaimana cara mencari garis singgung suatu kurva. Nah, untuk itu, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.